Bayangkan, bumi tiba-tiba berguncang. Gunung berapi meletus, abu menutup langit, dan tanah terbelah oleh kekuatan yang tak bisa dihentikan. Jauh di bawah kaki kita, lempeng-lempeng bumi saling bertabrakan. Setiap pergerakan meninggalkan jejak yang mengubah wajah wilayah ini selamanya. Namun di tengah kehancuran itu, kehidupan tidak lenyap. Bahkan, makhluk hidup mulai menyesuaikan diri. Kepulauan di antara Australia dan Asia bukan hanya hasil dari bencana alam, tetapi juga laboratorium evolusi yang hidup. Disinilah kekuatan geologi membentuk aturan baru, dan hanya makhluk yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan. Inilah kisah tentang kehidupan yang lahir dari benturan bumi. Di beberapa wilayah Indonesia yang aktif secara vulkanik, kehidupan tidak hanya bertahan, tetapi justru menyesuaikan diri dengan kondisi yang ekstrim. Salah satu contoh paling unik adalah burung maleo, satwa endemik yang hidup di daerah dengan tanah panas, abu vulkanik, dan gas alami dari perut bumi. Maleo bukan burung biasa dalam hal berkembang biak. Mereka tidak membuat sarang di pohon dan tidak mengerami telur seperti kebanyakan burung lain. Sebagai gantinya, maleo menggali lubang yang dalam di tanah berpasir atau tanah vulkanik yang hangat. Panas alami dari dalam bumi digunakan sebagai sumber inkubasi telur. Telur maleo berukuran sangat besar, bahkan bisa 5 kali lebih besar dibandingkan telur ayam. Karena ukurannya, telur ini membutuhkan suhu yang sangat stabil agar bisa menetas dengan sempurna. Menariknya, maleo mampu merasakan perubahan suhu tanah dengan sangat akurat. Mereka akan terus menguji lokasi galian hingga menemukan suhu yang tepat, sekitar 33 derajat Celcius. Jika terlalu panas atau terlalu dingin, telur tidak akan ditanam di sana. Setelah telur dikubur, induk maleo tidak kembali untuk merawatnya. Tidak ada penjagaan, tidak ada proses mengajari anaknya mencari makan. Semua risiko diserahkan sepenuhnya pada alam. Ketika telur menetas, anak maleo harus langsung menggali keluar dari tanah yang tebal. Begitu berhasil muncul ke permukaan, mereka sudah memiliki kemampuan terbang. Tanpa bantuan induk, anak burung ini harus segera menghindari predator dan mencari makan sendiri sejak hari pertama hidupnya. Strategi ini terdengar keras, namun justru efektif di lingkungan yang penuh ancaman. Dengan tidak bergantung pada induk, anak maleo memiliki peluang lebih besar untuk menyebar dan bertahan. Di wilayah dengan aktivitas geologi tinggi, maleo menunjukkan bahwa panas bumi bukan hanya sumber bahaya, tetapi juga bagian penting dari siklus kehidupan satwa liar. Sekitar 25 juta tahun lalu, daratan Australia bergerak ke utara dan bertabrakan dengan Asia. Tumbukan ini mendorong kerak bumi ke atas, membentuk pegunungan tinggi dan lanskap yang sangat beragam. Perubahan fisik ini menjadi titik awal bagi evolusi satwa yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Salah satu hasil adaptasi paling jelas terlihat pada kanguru pohon. Berbeda dengan kerabatnya di Australia yang hidup di dataran terbuka dan bergerak dengan lompatan jauh, kanguru di Papua harus menyesuaikan diri dengan hutan lebat dan lereng curam. Tubuh mereka berubah, kaki menjadi lebih pendek dan kuat, ekor digunakan sebagai penyeimbang, dan cakar berkembang untuk mencengkram batang serta dahan. Mereka berpindah dari kehidupan di tanah menuju kanopi hutan. Di lingkungan yang sama, muncul kelompok burung yang terkenal karena perilaku kawinnya, yaitu burung cendrawasih. Di Papua, tercatat puluhan spesies dengan bentuk tubuh, warna bulu, dan gerakan yang berbeda-beda. Setiap spesies memiliki cara tersendiri untuk menarik pasangan. Ada yang membersihkan area hutan sebagai arena pertunjukan, ada pula yang menggantung terbalik sambil mengembangkan bulu. Perilaku ini berkembang karena persaingan ketat antar jantan dan seleksi ketat dari betina. Kondisi geografis Papua yang terisolasi membuat banyak spesies berkembang tanpa gangguan dari luar. Pegunungan tinggi memisahkan populasi, menciptakan kelompok-kelompok kecil yang berevolusi secara mandiri. Inilah alasan mengapa Papua memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, khususnya pada burung dan mamalia kecil. Di wilayah ini, perubahan bentuk tubuh, perilaku, dan cara hidup bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di lingkungan yang terus berubah.
Wilayah barat Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bagian barat, memiliki sejarah alam yang jauh lebih tua dibandingkan pulau-pulau di timur. Hutan hujan di kawasan ini telah berkembang selama jutaan tahun tanpa gangguan besar dari aktivitas vulkanik ekstrem. Akibatnya, ekosistem di sini stabil, rapat, dan penuh persaingan antar spesies. Di lapisan atas hutan, hidup gibbon, primata yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pepohonan. Lengan mereka yang panjang memungkinkan perpindahan cepat dari satu dahan ke dahan lain. Dengan teknik ayunan yang efisien, gibbon bisa melintasi kanopi dengan kecepatan tinggi tanpa harus turun ke tanah. Cara hidup ini membantu mereka menghindari predator dan menghemat energi saat mencari buah, daun muda, dan serangga. Berbeda dengan gibbon yang ringan dan gesit, badak Sumatera justru bertahan dengan tubuh besar dan kebiasaan soliter. Badak ini memiliki lapisan rambut kasar yang jarang dimiliki spesies badak lain. Rambut tersebut membantu lumpur menempel lebih lama di kulit, berfungsi sebagai pelindung dari serangga dan panas. Mereka sering berendam di kubangan bukan untuk bermain, melainkan untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi kulit dari infeksi. Hutan di wilayah barat juga dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik besar di masa lalu. Abu hasil letusan gunung berapi memperkaya tanah dengan mineral, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tumbuhan dalam jumlah besar. Ketersediaan pakan yang melimpah memungkinkan mamalia besar, burung, dan serangga berkembang dengan populasi yang stabil. Namun, stabilitas ini menuntut kemampuan bertahan yang tinggi. Persaingan antar satwa berlangsung ketat, baik dalam mencari makanan maupun ruang hidup. Spesies yang tidak mampu menyesuaikan diri akan tersingkir secara perlahan. Di Kepulauan Barat, alam tidak berubah cepat, tetapi tekanan berlangsung terus-menerus. Satwa yang bertahan adalah mereka yang efisien, kuat, dan mampu hidup selaras dengan hutan yang telah matang sejak lama. Pulau Borneo memiliki karakter alam yang berbeda dibandingkan wilayah barat Indonesia lainnya. Hutan hujannya sangat tua, namun tanahnya justru miskin unsur hara. Selama jutaan tahun, hujan lebat telah melarutkan mineral penting dari lapisan tanah, meninggalkan lingkungan yang sulit bagi banyak tumbuhan untuk bertahan hidup secara normal. Dalam kondisi ini, sebagian tanaman mengambil jalur adaptasi yang tidak biasa. Salah satu yang paling dikenal adalah kantong semar, tumbuhan karnivora yang berkembang untuk mengatasi kekurangan nutrisi. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada tanah, tanaman ini memperoleh nitrogen dan mineral tambahan dengan menangkap serangga. Bentuk kantongnya berfungsi sebagai perangkap alami. Serangga tertarik oleh aroma dan cairan manis di bagian bibir kantong. Begitu masuk, permukaan licin membuat mereka sulit keluar. Di dasar kantong, cairan pencerna akan memecah tubuh mangsa, lalu nutrisi diserap langsung oleh tanaman. Namun adaptasi di Borneo tidak berhenti pada pola memangsa. Sebagian spesies kantong semar berevolusi lebih jauh dan membangun hubungan saling menguntungkan dengan hewan lain, khususnya kelelawar. Bentuk kantong yang lebih lebar dan posisi yang stabil membuatnya ideal sebagai tempat beristirahat bagi kelelawar kecil. Saat beristirahat, kelelawar menghasilkan kotoran yang jatuh langsung ke dalam kantong. Bagi tanaman, kotoran ini menjadi sumber nutrisi yang jauh lebih efisien dibandingkan serangga. Sebagai gantinya, kelelawar mendapatkan tempat perlindungan yang aman dari hujan dan predator. Interaksi ini menunjukkan bahwa di lingkungan dengan sumber daya terbatas, hubungan antar makhluk hidup bisa berkembang menjadi sangat spesifik dan efisien. Tidak ada pihak yang dirugikan, dan kedua organisme mendapatkan keuntungan nyata untuk bertahan hidup. Di Borneo, tekanan lingkungan mendorong kehidupan untuk bereksperimen. Adaptasi tidak selalu berarti menjadi lebih kuat atau lebih besar, tetapi menjadi lebih cerdas dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Sulawesi memiliki bentuk daratan yang tidak lazim, karena terbentuk dari gabungan beberapa lempeng bumi yang berbeda. Proses ini membuat pulau ini terisolasi dalam waktu sangat lama. Akibatnya,
Satwa yang hidup di Sulawesi berkembang dengan ciri yang tidak sepenuhnya mirip Asia maupun Australia. Banyak spesies di sini tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu contohnya adalah babi rusa. Hewan ini masih berkerabat dengan babi, namun memiliki ciri fisik yang sangat berbeda. Taring atas jantan tumbuh menembus moncong dan melengkung ke arah kepala. Taring ini bukan untuk menggali tanah atau menyerang predator, melainkan digunakan dalam persaingan antar jantan. Uniknya, babi rusa jarang bertarung dengan cara saling menyeruduk. Mereka justru berdiri berhadapan dan saling memukul menggunakan kaki depan untuk menguji kekuatan lawan. Di hutan Sulawesi juga hidup kuskus beruang, mamalia berkantung yang berasal dari garis keturunan Australia. Kehadiran hewan ini menunjukkan bahwa Sulawesi menjadi jalur percampuran fauna dari dua wilayah berbeda. Kuskus beruang bergerak lambat, hidup di pepohonan, dan aktif pada malam hari. Pola hidup ini membantu mereka menghindari predator dan menghemat energi di hutan yang sumber makanannya terbatas. Sementara itu, di daratan terdapat monyet hitam Sulawesi atau yaki. Primata ini hidup dalam kelompok besar yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan individu. Struktur sosial mereka sangat kompleks. Komunikasi dilakukan melalui suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Setiap perubahan mimik dapat menyampaikan peringatan, ancaman, atau tanda kerjasama antar anggota kelompok. Lingkungan Sulawesi menuntut kemampuan beradaptasi yang tinggi. Satwa yang bertahan bukan hanya yang kuat secara fisik, tetapi juga yang mampu menyesuaikan perilaku sosial dan cara hidupnya. Isolasi jangka panjang membuat evolusi berjalan ke arah yang tidak biasa, menghasilkan bentuk kehidupan yang unik dan sulit dibandingkan dengan wilayah lain. Di Kepulauan Indonesia, kehidupan satwa tidak hanya dipengaruhi oleh daratan, tetapi juga oleh laut. Pergerakan air laut yang naik dan surut setiap hari membentuk pola hidup yang sangat teratur, terutama bagi hewan yang bergantung pada wilayah pesisir dan perairan dangkal. Pola ini dikendalikan oleh gaya tarik bulan, sebuah faktor yang bekerja tanpa terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Di pantai berlumpur dan hutan bakau, banyak spesies mengatur waktu makan berdasarkan pasang surut. Saat air laut surut, permukaan lumpur terbuka dan menjadi area mencari makan bagi burung pantai. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cacing, moluska kecil, dan krustasea kecil yang terperangkap di sedimen. Ketepatan waktu sangat penting, karena area ini hanya tersedia dalam jangka pendek sebelum air kembali naik. Di perairan dangkal, ikan kecil dan invertebrata laut menggunakan pasang tinggi sebagai perlindungan. Ketika air naik, mereka dapat bergerak lebih jauh ke dalam hutan mangrove, menjauhi predator besar. Mangrove sendiri berfungsi sebagai tempat pembesaran alami bagi banyak spesies laut, menyediakan perlindungan dan sumber makanan yang melimpah. Beberapa hewan bahkan menyelaraskan siklus reproduksinya dengan fase bulan. Penyu laut misalnya, lebih sering naik ke pantai untuk bertelur pada malam tertentu, ketika cahaya bulan membantu navigasi dan pasang surut mempermudah akses ke daratan. Strategi ini meningkatkan peluang telur menetas dengan aman. Bagi satwa pesisir, kemampuan membaca perubahan lingkungan menjadi kunci bertahan hidup. Kesalahan waktu bisa berarti kehilangan makanan, terjebak predator, atau gagal berkembang biak. Oleh karena itu, banyak spesies berevolusi dengan perilaku yang sangat peka terhadap perubahan air laut. Di kepulauan ini, kehidupan tidak berjalan secara acak. Ada ritme yang terus berulang, dipandu oleh gerakan bulan dan laut. Satwa yang mampu menyesuaikan diri dengan pola tersebut akan bertahan, sementara yang gagal akan tersingkirkan secara perlahan. Alam menetapkan aturannya sendiri, dan kehidupan mengikuti tanpa banyak pilihan. Dari tanah yang terbelah oleh panas bumi hingga hutan dan laut yang bergerak mengikuti ritmenya sendiri, kehidupan di kepulauan ini tidak pernah terbentuk secara kebetulan. Setiap spesies yang ada hari ini adalah hasil dari proses panjang, tekanan lingkungan, dan kemampuan beradaptasi yang terus diuji dari waktu ke waktu. Burung, mamalia, dan makhluk pesisir yang hidup di wilayah ini
menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu berarti akhir dari kehidupan. Justru dari perubahan itulah muncul cara hidup baru, perilaku baru, dan hubungan antar makhluk yang semakin kompleks. Dan selama bumi terus bergerak, laut terus pasang dan surut, serta iklim terus berubah, kisah adaptasi satwa liar di kepulauan ini akan terus berlanjut.